Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga tetap semangat. Oke, semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah, selalu diberi kebahagiaan, keceriaan, dan juga keberkahan ilmu. Amin. Baik anak-anak, kita sudah berapa lama ya tidak bertemu? Tentunya sudah lama sekali, dan Ustazah sangat merindukan kalian. Tapi walaupun begitu, kita tetap bisa belajar dari rumah. Pada kesempatan kali ini, Ustazah akan menerangkan pelajaran kelima PAI, yaitu kisah keteladanan Nabi Muhammad dan sahabatnya. Tetapi sekarang kita akan membahas tentang kisah para sahabat. Oh iya, kalian tahu nggak apa sih Khulafaur Rasyidin itu? Khulafaur Rasyidin adalah pemimpin umat Islam dan kepala negara yang selalu mendapatkan petunjuk dari Allah untuk meneruskan perjuangan Nabi Muhammad. Nah, Khulafaur Rasyidin ini anak-anak memiliki beberapa sifat yang sebaiknya kita contoh, yakni ada arif dan bijaksana, ada berilmu yang luas, kemudian berkemauan keras, dan juga kasih sayang yang tinggi, berilmu agama yang mendalam, dan juga berani bertanggung jawab. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar adalah khalifah pertama setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Beliau dilahirkan pada tahun 571 Masehi. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abi Quhafah At-Taimi. Gelar Abu Bakar diberikan oleh Nabi Muhammad karena dia adalah yang paling cepat masuk Islam. Sedangkan gelar As-Siddiq diberikan karena beliau selalu membenarkan Nabi Muhammad di dalam berbagai peristiwa, terutama membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Abu Bakar memimpin dari tahun 632 Masehi sampai dengan 634 Masehi. Abu Bakar senantiasa meneladani perilaku Nabi Muhammad loh anak-anak. Baik itu di dalam menentukan keputusan, beliau selalu mengajak para sahabat untuk bermusyawarah. Beliau sangat memperhatikan rakyatnya. Beliau juga selalu membantu rakyat yang kekurangan. Pernah juga suatu ketika datang kepada beliau seorang wanita kampung yang bernama Unaisar dan berkata, "Hai Abu Bakar, apakah engkau masih dapat menolong kami memerah susu kambing seperti sebelum engkau menjadi khalifah?" Maka menjawablah Khalifah Abu Bakar, "Insya Allah aku akan tetap bersedia menolong kamu." Meskipun Abu Bakar sudah menjadi pemimpin negara, tetapi beliau tidak sombong dan masih mau memerah susu untuk rakyatnya yang ada di kampung. Nah, untuk kesejahteraan rakyatnya, maka dari itu beliau mendirikan yang namanya Baitul Mal. Baitul Mal yaitu suatu lembaga yang mengurusi kas dan keuangan negara. Yang kedua adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar. Umar bin Khattab mempunyai nama lengkap Umar bin Khattab bin Abdul Uzza. Umar bin Khattab menjadi khalifah sejak tahun 634 Masehi sampai dengan 644 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Umar ini dikenal sebagai pribadi yang sederhana dan bertanggung jawab. Sebagai contoh sikap tanggung jawab yang diperlihatkan Umar bin Khattab, yaitu pernah suatu saat beliau berkata ketika beliau melihat kondisi jalan yang rusak, "Aku akan segera memperbaiki jalan itu, sebab aku takut dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti."
hanya karena ada seekor unta yang terjungkal. Nah, dari sinilah kepribadian Umar bin Khattab dapat terlihat anak-anak, yaitu apa? Beliau itu sangat bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Dan masih banyak lagi perilaku teladan yang patut kita contoh dari kepribadian Khalifah Umar bin Khattab. Nah, jasa Khalifah Umar bin Khattab ini yang sampai saat ini kita rasakan adalah penetapan kalender Hijriah atau penetapan tanggal 1 Muharram sebagai tahun baru Hijriah. Yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan memerintah selama 12 tahun. Beliau dikenal sebagai orang yang sangat kaya dan dermawan. Bukti kedermawanan Utsman bin Affan yaitu pada masa pemerintahan Abu Bakar, beliau pernah memberikan gandum yang diangkut dengan 1000 unta. Wah, banyak sekali ya anak-anak, 1000 unta loh ini. Nah, gandum yang diangkut oleh 1000 unta ini ditujukan untuk membantu kaum miskin yang menderita di musim kering. Sedangkan di masa pemerintahan Utsman bin Affan, beliau melakukan penyusunan atau pembukuan kitab Al-Quran karena beliau khawatir akan terjadi perbedaan Al-Quran. Kemudian, beliau membentuk panitia penyusunan Al-Quran yang diketuai oleh Zaid bin Sabit dengan anggotanya Abdullah bin Zubair dan Abdurrahman bin Harith. Panitia tersebut bertugas menyalin ulang ayat-ayat Al-Quran dalam sebuah buku yang disebut mushaf dan diperbanyak sebanyak 4 buah. 1 buah disimpan di Madinah yang disebut Mushaf Al-Imam atau Mushaf Utsmani. Sedangkan 3 mushaf yang lainnya dikirim ke Mekah, Basrah, Kufah. Di samping itu, beliau juga merenovasi Masjid Nabawi di kota Madinah dengan cara memperluas dan memperindah bentuknya. Yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah salah seorang Khulafaur Rasyidin yang terakhir. Ali merupakan anak dari paman Rasulullah, yaitu Abu Thalib, yang selalu membela dakwah Nabi Muhammad. Ali bin Abi Thalib adalah seorang yang pemberani. Hal itu sudah dibuktikan Ali bin Abi Thalib ketika harus menggantikan tidur Rasulullah. Padahal di luar rumah ada pemuda-pemuda Quraisy yang ingin menyakiti Rasulullah yang akan pergi hijrah. Pada masa pemerintahan Ali, kurang lebih selama 5 tahun. Selain pemberani, Ali bin Abi Thalib juga seorang pemimpin yang peduli terhadap pendidikan. Sebagai contoh, beliau mendirikan beberapa madrasah untuk tempat belajar anak-anak. Jadi anak-anak ya, yang mendirikan pertama kali sekolah adalah Ali bin Abi Thalib. Dalam menjalankan roda pemerintahannya, Ali bin Abi Thalib mengharuskan pegawainya untuk selalu jujur, cakap, dan juga bertanggung jawab. Beliau juga memajukan bidang ilmu bahasa, serta mengembangkan bidang pembangunan, terutama di kota Kufah sebagai pusat ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu, dan juga ilmu pengetahuan yang lainnya. Nah anak-anak, itu tadi adalah penjelasan dari Khulafaur Rasyidin. Semoga kalian dapat mencontoh sifat-sifat mereka dan kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oh ya, jangan lupa kalian jaga kesehatan, selalu memakai masker, sering cuci tangan, dan juga makan makanan yang bergizi. Dijaga kesehatannya ya anak-anak. Sekian dulu dari Ustadzah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.